Selanjutnya, keluarga Baradae atau Richard Eliezer Pudiang Lumiu di Manado, Sulawesi Utara mengaku kecewa setelah jaksa penuntut umum menuntut Baradae 12 tahun penjara. Menurut keluarga, tuntutan JPU tersebut tanpa mempertimbangkan Baradae sebagai terdakwa yang berani membongkar skenario jahat keterlibatan mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Bahkan Richard Eliezer sudah dikenakan status sebagai justice kolaborator yang memberikan dan membeberkan semua fakta dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kalau kami dari keluarga, terus terang ya dari keluarga, dari saya pribadi, mendengar putusan tadi sebenarnya agak kecewa. Tapi kita mau bilang bagaimana karena itu sudah putusan dari tuntutan dari JPU. Cuma yang kami keluarga pertanyakan, fungsinya si keponakan kami, Barada Richard ini sebagai GC, apakah tidak ada reward dari hadiah, apakah dia dapat keringanan hukuman, kami tidak tahu. Tapi sebenarnya kalau mau dipikir dia kan salah satu orang yang mengungkap fakta di persidangan. Hanya dia sendiri yang bisa berani bicara jujur. Kenapa bingung mau dibilang bagaimana? Apakah tidak ada hadiah yang dia dapat dari statusnya sebagai GC itu? Dia sudah berkata jujur, dia seorang diri membuka semua fakta yang ada. Walaupun di atas ini dia terus terang, kalau saya di posisi dia tetap takut karena yang saya hadapi ini bintang-bintang semua. Dia status hanya seorang Barada kok. Tapi ya itu kami mau dibilang kecewa, sangat-sangat kecewa. Dan untuk menyoroti kasus pembunuhan Brigadir Yosua, terutama tuntutan jaksa penuntut umum, kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dan juga keluarga dari Brigadir Yosua. Namun sebelumnya kita akan sapa dulu dengan Bapak Edwin. Bagaimana LPSK menyoroti tuntutan dari jaksa atas kasus ini, khususnya tuntutan terkait dengan Baradae dan juga Putri Chandrawati, Pak? Ya, begini Mbak. Soal tuntutan itu sepenuhnya menjadi kewenangan jaksa ya. Kami menghormati itu, tetapi ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Jaksa itu kan mewakili kepentingan korban dalam proses pidana ini. Ya. Dan korban itu adalah Brigadir Yosua, di mana keluarga korban itu telah memberikan maaf kepada Richard Eliezer. Jadi pemberian maaf itu hanya diberikan oleh keluarga korban dalam sepakatan kami hanya kepada Barada Eliezer, tidak kepada 4 terdakwa lainnya. Sayangnya dari pemberian maaf dari pihak keluarga, kemudian penyematan status justice collaborator yang disebutkan juga oleh jaksa penuntut umum sebagai satu hal yang meringankan, tetapi sepertinya jubahnya diberikan, namun rewardnya tidak diberikan. Ya. Jadi ada disparitas antara pengungkap fakta dan tuntutan, bahwa peran Barada sebagai pengungkap fakta diakui, bahkan sejumlah keterangan Barada itu kan digunakan dalam tuntutan jaksa untuk ke-4 terdakwa lainnya yang memperjelas peristiwa itu seperti apa. Posisi Barada sebagai JC itu kan yang penerima manfaat terbesarnya adalah jaksa dan hakim. Ya. Dan itu bisa kita saksikan bersama bahwa selama Barada memberikan keterangan di persidangan, apakah pernah hakim jaksa bilang Barada berbelit-belit? Apakah pernah kita dengar hakim jaksa bilang Barada berbohong? Ya, saya rasa hal itu tidak pernah kita dengar. Dan sejak awal juga ketika di proses penyidikan, ketika
banyak pintu menutupi upaya untuk mengungkap ini, Baradae dengan sadarnya sendiri mengungkap itu. Jadi kami tentu merasa bahwa tuntutan ini belum menggambarkan posisi Baradae sebagai justice collaborator. Ya. Jadi kalau seandainya Baradae diakui sebagai justice collaborator, seharusnya juga jaksa menerapkan reward yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi di dalam Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan korban di pasal 10A ayat 3 disebutkan rewardnya itu pemidanaan yang ringan. Ya. Pemidanaan yang ringan tentu kita akan lihat dalam vonis majelis hakim. Tapi sebelum masuk vonis majelis hakim ada proses di mana jaksa menyampaikan tuntutan. Ya. Dan di dalam proses tuntutan itu LPSK menyampaikan kepada jaksa rekomendasi Baradae sebagai justice collaborator. Harusnya sebelum sampai dengan vonis hakim, jaksa juga menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang itu tentang penjatuhan pidana ringan tersebut, ya. Karena di pidana ringan itu memang tidak disebutkan soal berapa tahun ya, Mbak. Bukan juga soal perbuatannya apa atau kualitas perbuatannya apa, ya. Tapi kita bilang soal pemidanaannya. Jadi bukan soal peran dia dalam kasus itu apa, tapi atau penerapan pasalnya apa, tapi soal pemidanaannya yang disebutkan dalam undang-undang secara jelas yang dimaksud dengan pemidanaan ringan itu adalah pidana percobaan atau pidana bersyarat khusus atau pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Jadi hal ini yang sepertinya tidak diimplementasikan, ya tidak diadopsi oleh jaksa dalam tuntutannya. Saya melihat bahwa seperti ada kesenjangan antara tuntutan itu sendiri ya dengan sikap batin dari jaksa yang membacakan. Apabila kita lihat ya di layar TV itu nampak bahwa JPU yang membacakan itu seperti berat hati. Seperti memiliki beban untuk mengucapkan sampai dengan ucapan 12 tahun itu. Jadi ada suasana kebatinan yang berbeda antara JPU yang membacakan itu dengan isi yang dari dibacakan. Ya. Seolah-olah memang yang dibacakan itu bukanlah kemauan dari JPU. Tapi hal itu sangat memungkinkan karena memang pada praktiknya itu seringkali kan memang tuntutan itu ditentukan bukan oleh JPU yang bersidang, tetapi oleh atasannya. Jadi saya merasa ada kesenjangan itu antara apa yang menjadi kemanfaatan yang sudah disampaikan oleh Baradae dalam persidangan dengan kemudian tuntutan yang tidak menggambarkan situasi di mana Baradae itu sebenarnya sudah memberikan banyak kontribusi untuk mengungkap perkara itu. Artinya dianggap di sini Baradae sebagai justice kolaborator sudah berusaha untuk membuka fakta yang terjadi, namun hasil dari tuntutan umumnya ini dinilai tidak seimbang dengan apa yang sudah diungkapkan oleh justice kolaborator, dalam hal ini adalah Baradae, begitu Pak Edwin? Iya betul. Ya tadi saya sampaikan seharusnya posisi tuntutan itu menggambarkan jubah Baradae sebagai justice collaborator. Hal itu disebutkan di dalam tuntutan oleh jaksa bahwa hal yang meringankan salah satunya adalah status justice collaborator Richard. Gitu. Tetapi disebutkan sebagai hal yang meringankan, namun jumlah tuntutan 12 tahun itu tidak menggambarkan itu. Gitu. Memang jika kalau dia meringankan, kemudian dia memang diakui sebagai perannya sebagai justice collaborator, harusnya tuntutannya jauh lebih rendah dibanding Ricky, dibanding Kuat, dan dibanding Ibu PC. Ya, memang jika yang paling terlihat di sini banyak sekali orang yang mempertanyakan kenapa Richard justru mendapatkan lebih tinggi dari Putri Chandrawati dibanding yang lainnya. Nama Putri ini yang semakin mencuat, kenapa bisa lebih rendah hukumannya.
Jika diperhatikan, apa yang kira-kira membuat hal ini terjadi, Pak Edwin? Ya, sama seperti masyarakat tadi juga tidak paham ya. Ya, Yang paling paham itu ya jaksanya ya. ya, Ya padahal kita tahu bagaimana putri yang kemudian menjadi aktor ya, yang memiliki peran signifikan mempengaruhi FS mengambil tindakan membunuh Joshua. Ya, FS selalu berkata bahwa istrinya bilang bahwa dia dilecehkan. ya. Perbuatan pelecehan itu atau keterangan PC tentang pelecehan itu yang membuat FS kemudian marah. Ya. Dan pada keterangan di Baradae juga disampaikan bahwa ketika di lantai 3 itu ada pembicaraan antara FS dan PC terkait dengan sarung tangan, terkait dengan CCTV. Ya. Pembicaraan lantai 3 itu juga kemudian berlanjut dengan perjalanan dari Duren 3 ke Saguling. Ya. Artinya memang perjalanan Ibu PC, almarhum Joshua, Rizky Rizal, Kuat Baradae ke Duren ke Saguling, itu memang bagian dari menjalankan rencana dari pembunuhan tersebut. Ya. Tapi sayangnya kok tidak nampak dari tuntutan itu juga Ya. peran signifikannya PC ya. Artinya maksud saya dari soal besar tuntutan 8 tahun itu. Padahal PC punya peran yang hampir 11-12 sepertinya dengan FS ya. Kalau kita melihat konstruksi dari peristiwa ini. Nah, jika ini kan masih yang dibacakan adalah tuntutan. Apakah ada harapan besar jika nantinya hakim akan memutuskan hukuman yang lebih baik atau hukuman yang seimbang atau yang dianggap adil begitu, Pak Edwin? Ya, saya rasa gini, Mbak. Itu kemarin bagaimana kita melihat reaksi pengunjung di persidangan ya ketika pembacaan tuntutan itu. Mereka terlihat kecewa ya. Kecewaan itu juga hal yang sangat nampak bisa kita perhatikan di internet, di netizen. Ya. Banyak sekali ungkapan-ungkapan kecewaan itu disampaikan. Kenapa Baradae sebagai JC kok dituntut 12 tahun. Saya rasa perlu kepekaan dari Jaksa Agung untuk bisa merasakan rasa keadilan masyarakat itu seperti apa. Dan kalau memang hal itu memang suatu hal yang keliru dalam putusan tersebut, ada baiknya Jaksa Agung juga mempertimbangkan untuk merevisi tuntutan tersebut. Ya. Jadi kalau memang hal itu dianggap tidak menangkap rasa keadilan itu dalam masyarakat, ya mungkin ada baiknya Jaksa Agung mempertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap tuntutan tersebut. Dan hal itu juga pernah terjadi pada perkara yang lain. Ada di tahun 2021 kalau tidak salah. Ada ada seorang terdakwa KDRT, seorang ibu, kalau nggak salah namanya Valencia di Bandung, itu dituntut 1 tahun penjara karena memaki suaminya. Ya. Dan kemudian hal itu dinilai oleh Jaksa Agung tidak memberikan keadilan, sehingga kemudian tuntutan itu direvisi. Ya. Jadi saya rasa apakah Jaksa Agung melihat tuntutan itu cukup sesuai atau tidak ya. Artinya dalam perjalanan proses hukum ini kita melihat, tadi saya sampaikan, yang merasakan manfaat atas keterangan Baradae mengungkap perkara ini sebenarnya bukan hanya sebatas hakim dan jaksa, tetapi juga keingin-tahuan publik, keingin-tahuan masyarakat itu terwakili, terpuaskan oleh Richard Eliezer. Richard Eliezer ini memang bukan susu, bukan juga air putih. Dia mungkin dalam konteks itu mungkin kita bisa bilang sebagai kopi. Ya. Tapi dia yang juga menghangatkan, dia juga yang membuat suasana atau kita menjadi lebih jelas melihat perkara seperti apa. Demikian, Pak. Baik, Pak Edwin Partogi, memang kita harapkan bahwa nanti akan ada keterbukaan sehingga fakta ini terungkap dan juga mendapatkan ibarat kata keadilan bagi Baradae terkait dengan kasus yang
melibatkan dirinya, dan kita juga harapkan bahwa nantinya hakim akan memberikan putusan yang terbaik sehingga juga bukan cuma fakta yang terungkap namun juga masyarakat juga mendapatkan jawaban-jawaban yang dari selama ini sudah sangat menjadi bagian daripada pembicaraan masyarakat pada umumnya. Terima kasih Pak Edwin Partogi sebagai Wakil Ketua LPSK, dan pemirsa, usai jeda kami akan memberikan informasi masyarakat Cina terus bersiap untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Kabar selengkapnya sesaat lagi.